Permisi Pak. Iya Bu. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Apa kabar Bapak? Baik. Saya Leni Marlina Pak dari Guru Penggerak Angkatan 10 ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah SD di sini. Apakah Bapak bersedia dan ada waktu Pak? Terima kasih Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak untuk tugas sebagai tugas Pak dilema etika pada Guru Penggerak. Kita langsung saja ya Pak ya, sebagai wawancara. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Selama ini yang dilakukan di sekolah itu anak berada dilema etika, maka kita harus bisa verifikasi bahwa hadapan anak itu merasa benar, maka kita harus bisa betul-betul membuat mereka mengerti bagaimana itu benar atau salah untuk etika moral, bahwa seorang itu memandang diri itu benar dan yang lain salah. Inilah yang paling harus kita bahwa semua yang dilakukan kita itu benar. Semua usaha kita harus mengerti kita itu agar karena kita tahu permasalahan itu dan tahu asal permasalahannya, maka dapat kita sebutkan kepada anak. Dan jika pun dia benar, tidak selalu yang benar itu menjadi yang benar. Oke, baik Pak. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang saya lakukan di sekolah ini, ketika itu mengandung nilai yang benar dan memiliki etika kebajikan, maka itu sangat kita dukung dan kita kembangkan, bahkan selalu kita sampaikan kepada siswa, karena kebaikan moral dan kebajikan itu selalu kita harus juga jalankan bersama-sama. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak yang Bapak pimpin? Baik, prosedur yang kita lakukan di sekolah ini itu sesuai dengan aturan yang ada, jadi tidak bisa dari aturan yang ditentukan ada aturan di sekolah. Terus yang kedua, kita meminta pendapat guru bagaimana pendapat guru itu tentang keadaan yang sebenarnya, dia bisa kita identifikasi apakah ada permasalahan yang ada. Terus yang ketiga, kita melakukan menguji agar informasi yang masuk itu betul atau tidak. Itulah yang dilakukan di sekolah ini. Baik Pak, dari hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Baik, pada dilema etika tersebut yang menurut saya itu efektif, itu yang pertama kita harus berpikir realita. Terus yang kedua, kita harus tahu bahwa bagaimana aturan itu memang benar sudah dijalankan. Terus yang ketiga, mengutamakan rasa peduli agar nanti etika itu dapat dijalankan dengan baik. Oke, baik Pak. Dari hal tersebut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Dalam hal tersebut tentu ada beberapa tantangan yang tidak ada. Tapi karena masih dalam tingkat sekolah dasar, maka tidak terlalu tinggilah tantangan yang kita hadapi. Karena yang terjadi pun di sini
hal yang kecil yang dapat langsung diatasi di tempat. Tidak berembes sampai pada tingkat ke orang tua. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat, Pak? Atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, selama ini yang kita lakukan, kita mencatatkan kejadian yang terjadi di buku pikir, dan itu sudah kita rapatkan dan menjadi jadwal bahwa siapa saja guru atau kepala sekolah yang menemukan perilaku yang baik tentang hal tersebut. Jadi sudah kita catatkan di buku pikir dan sudah kita agendakan juga di buku pikir. Itu semua ada di buku pikir ya Pak ya? Luar biasa ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau ada yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut Pak? Baik, tentu di sekolah pastilah ada yang membantu. Yang pertama itu guru, baru yang kedua orang tua siswa. Dan inilah yang membantu saya dalam menuntaskan segala ada yang persoalan terjadi di sekolah. Oke, soal terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tersebut Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Bahwa yang harus dipetik itu adalah paradigma berpikir yang jernih. Bahwa seorang pemimpin itu atau seorang guru harus berpikir jernih, tidak memandang yang mana yang baik dan yang mana yang benar pada sehari-harinya. Jadi tidak bisa ini selama ini benar, ini selama ini salah, tidak bisa. Karena disinilah letak bisa kita salah mengambil keputusan. Maka kita harus memiliki pikiran yang jernih dalam mengambil keputusan saat kejadian kasus di sekolah. Baik Pak, terima kasih luar biasa jawaban Bapak. Kami sangat puas Pak, sudah kami catat semuanya di sini. Terima kasih atas wawancaranya hari ini Pak. Sekian dan terima kasih Pak. Saya permisi dulu sebentar Pak. Oke Bu. Selamat pagi, sudah masuk? Selamat pagi Pak. Saya Lima Pak dari CGP Angkatan 10 ingin mewawancarai Bapak. Kalau Bapak ada sedia wawancarai Pak. Boleh Bu, boleh Bu. Maaf Pak, bagaimana kabar Bapak? Saya sehat. Ibu bagaimana? Sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin mewawancarai Bapak Pak tentang penggerak tentang di etika. Apakah Bapak sudah siap untuk saya wawancarai? Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ini kan terkait dengan dilema ini kan Bu, suatu pilihan yang sulit sebenarnya. Karena arti kita akan melihat dulu masalah yang terjadi itu, apakah itu menyebabkan banyak orang atau sedikit orang. Kalau keputusan itu diambil untuk menyelesaikan persoalan banyak orang, mungkin saja keputusan itu bisa kita ambil. Tetapi harus kita lihat juga resiko dari keputusan tersebut. Apakah nanti yang menjadi kecenderungan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kita lakukan. Oke, baik Pak, terima kasih. Nanti yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjelaskan
pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang Pak. Jadi kan Bu, ketika suatu persoalan muncul di sekolah ini, yang pastinya kita akan melihat masalah itu apakah merugikan kebutuhan peserta didik. Kepentingan peserta didik, jika itu merugikan peserta didik, otomatis suatu keputusan itu tidak bisa kita ambil, walaupun itu benar. Yang penting yang kita ambil adalah ini berkaitan dengan kebutuhan siswa. Kita utamakan kebutuhan siswa, begitu. Berarti di sekolah Bapak itu selalu mementingkan kebutuhan siswa ya Pak ya? Iya. Baik Pak, terima kasih. Dan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak? Yang pertama Bu, saya identifikasi dulu masalahnya. Setelah saya identifikasi, saya panggil yang terlibat di dalamnya. Setelah saya panggil dan saya mendengarkan persoalan dari mereka, maka saya akan berdiskusi dengan beberapa teman untuk mengambil suatu solusi dalam pemecahan masalah itu. Dan ketika sudah menemukan titik terang dari persoalan itu, maka keputusan akan segera saya ambil. Baik, terima kasih. Dalam hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak ini Pak? Kalau ya Bu, saya akan melibatkan beberapa orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Saya panggil ke kantor, mereka bercerita, dan cerita mereka itu saya bisa melihat di mana persoalannya. Artinya saya harus selesaikan pada saat itu. Saya tidak mau menunggu masalah itu di hari berikutnya, karena saya sudah memanggil orang-orang yang terlibat di dalamnya. Artinya Bu, segala sesuatu harus segera diselesaikan. Oke, baik. Luar biasa Pak ya. Oke Pak, selanjutnya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Yang pertama tantangannya adalah karena ini kan yang pertama melibatkan banyak orang. Terkadang kalau melibatkan banyak orang itu, satu sisi bisa keputusan itu benar atau salah, bisa kita yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Agak sulit membandingkan. Baru yang kedua Bu, etika moral ini juga berkaitan dengan rasa peduli. Terkadang kita sebagai misalnya rekan kerja, karena rasa peduli itu bisa meragukan suatu keputusan yang kita ambil. Artinya kita takut sakit hati. Padahal sebenarnya keputusan itu sudah aturan main yang ada di sekolah. Nah, jadi agak sulit memainkan aturan yang ada di sekolah dengan teman sejawat kita. Sehingga ketika aturan itu kita paksakan, dia akan menyinggung perasaannya. Karena sebenarnya keputusan tepat, aturan ini harus dilakukan. Jadi harus kita jaga dulu. Ini yang perlu kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Rasa peduli dengan aturan dan kewajiban yang harus disepakati. Itu. Oke, terima kasih Pak. Dan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut Pak? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pak? Yang pertama Bu, jika masalah itu agak berat, saya akan membuat jadwal. Jadwal pertemuan ya Pak ya? Pertemuan. Karena itu akan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah itu, masalah besar. Tapi ketika masalah itu tidak terlalu berat, saya akan selesaikan. Langsung di tempat selesaikan ya Pak ya? Baik. Pak, jadi Pak, apakah Bapak selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Saya pastinya mempermudah, saya tidak mau menyusui orang. Ya. Mempermudah bagaimana agar kiranya orang yang bermasalah itu mencari solusinya. Solusi yang terbaik ya Pak ya. Dari semua hal tersebut Pak,
pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dan pengalaman yang bisa Bapak ambil untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Sebagai seorang pemimpin, yang pada intinya adalah bagaimana menyenangkan dan memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang kita pimpin. Terutama ini di sekolah, dunia pendidikan. Memang ada prioritas-prioritas pendidikan yang harus kita jaga. Yang pertama itu yang saya ambil adalah ini harus berhadapan dengan siswa. Kebutuhan siswa ini yang saya utamakan. Yang kedua, kebutuhan guru. Yang ketiga baru kepentingan secara umum. Ya. Nah, itu harus kita utamakan dalam pengambilan keputusan bisa itu. Baik Pak, luar biasa hari ini wawancara kita Pak, sangat memuaskan dengan jawaban Bapak. Semoga sekolah kita ini semakin berkembang dan juga menjadi contoh di masyarakat tempat ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak untuk wawancara pagi hari ini. Saya mau permisi Pak ya. Itu juga semoga sukses. Oke, terima kasih Pak.